adik-adik sekolah minggu. Halo, apa kabar semuanya? Tentu kabar kalian sehat semua. Hari ini kita berkumpul lagi dan bertemu pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 bersama Kak Tasya. Hari ini Kak Tasya ingin mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu pertama, Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk tebak. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas kesehatan dan panjang umur yang Kau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena kami boleh diizinkan, kami boleh berkumpul memuji nama Tuhan pada hari ini. Tuhan, hadirlah Tuhan di hati dan pikiran kami, agar kami bisa memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terlebih kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami dengan baik. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian kedua. Hari ini kurasa bahagia. Yuk, mari kita nyanyikan dengan hati yang penuh gembira. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Mari adik-adik, kita selanjutnya mengangkat lagu pujian, yaitu Baca Kitab Suci. Yuk kita berdiri semua, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Tepuk tangan adik-adik. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca Kitab Suci,
Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, karunia Tuhan yang menerangi hati pikiran kami, sehingga kami beserta anak sekolah minggu boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah Engkau. Amin. Salam anak-anak. Shalom. Apa kabar? Baik, Amang. Baik. Kita udah cukup lama tidak bertemu. Untuk kali ini Amang untuk membacakan firman Tuhan buat kita semua sebagai kekuatan bagi kita saat ini, yaitu diambil dari kitab Markus yang pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Amang bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian anak-anak firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Kita ketahui suatu hari Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak, dan orang-orang mengelilingi Tuhan Yesus. Sore harinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu ke seberang. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu, diikuti oleh perahu-perahu yang lainnya. Di dalam perahu, Tuhan Yesus tertidur. Tetapi ketika Tuhan Yesus tertidur, anak-anak tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba mengamuklah angin topan pada saat itu, sehingga mengakibatkan gelombang di danau, yaitu pada saat itu mereka sedang berlayar di Danau Galilea. Gelombangnya sangat besar, sehingga air juga sampai masuk ke dalam perahu yang mereka tumpangi, ya. Nah, di sini anak-anak pernah naik perahu nggak? Pernah, Mang. Di mana? Di Ancol. Di Ancol. Nah, pernah ke Danau Toba nggak? Pernah. Nah, kalau pernah ke Danau Toba, anak-anak juga bisa merasakan kalau di tengah danau itu, kalau ketika angin datang, itu dia gelombangnya terasa. Bahkan kalau anginnya kencang, gelombangnya juga sangat besar dan sangat menakutkan. Nah, demikian juga yang terjadi pada saat itu. Ketika mereka dengan Yesus naik perahu, di mana Tuhan Yesus sedang tidur, terjadi yang namanya angin topan. Angin topan itu angin besar, ya.
Kalau angin itu datangnya dari mana dan mau kemana suka-sukanya itu kalau angin. Yang bisa hanya kita rasakan, betul nggak? Bisa Anda merasakan angin? Bisa. Bisa. Angin itu kadang-kadang bisa menyejukkan, tetapi bisa juga menakutkan, seperti yang terjadi pada saat itu di Danau Galilea. Nah, ketika mereka sudah ketakutan karena air sudah mulai masuk ke perahu, mereka takut tenggelam. Nah, kalau udah perahunya tenggelam tentu bisa karam, mereka juga mungkin bisa celaka. Oleh karena itu, di tengah-tengah ketakutan mereka, murid-murid Yesus itu menghampiri Yesus yang sedang tidur tadi. Murid-muridnya mengatakan, "Guru, apakah kamu tidak peduli kalau kami nanti binasa?" Sebegitu. Akhirnya murid Tuhan Yesus terjaga, ya. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Mengapa kalian takut?" katanya. Mengapa? Jadi Yesus ingin mengajarkan, ingin mengatakan, saya sudah ada yang selama ini kalian anggap, kalian percaya, yang sudah beberapa kali menunjukkan tanda-tanda mujizat. Kenapa takut? Kalian sedang bersama saya tapi masih takut. Nah, akhirnya Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu. Dia bilang begini, "Diam, tenanglah," kata Yesus kepada danau tersebut. Lalu angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh seperti semula. Nah, Tuhan Yesus bertanya sekali lagi, "Kenapa kalian tidak percaya?" Nah, ini menggambarkan, ya, kita kadang-kadang di dalam ketakutan kita suka gelisah. Seperti mungkin kita sering mengalami, kalau kita mungkin, siapa yang pernah kalau yang jalan malam takut nggak? Takut. Nah, jadi ketakutan itu wajar, ya. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menemani kita. Seperti yang sekarang ini, ya, di negara kita, bahkan di negara lain juga terjadi yang namanya sekarang sedang dilanda ketakutan oleh karena virus corona atau COVID-19. Sehingga kita bangsa Indonesia melalui instruksi daripada pemerintah kita harus di rumah, harus standby di rumah, istirahat di rumah, bahkan sekolah ditutup, kantor ditutup, mal-mal ditutup, kita nggak boleh kemana-mana, tapi kita harus berada di rumah agar peredaran virus corona tidak cepat menular. Nah, kita belajar dari rumah. Udah berapa lama kalian nggak ke sekolah? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Nah, udah cukup bosan ya? Iya, Mang. Bosan. Tetapi kita bagaimana? Kita harus menerima supaya kita terhindar dari yang namanya virus corona tersebut. Kenapa? Virus corona itu sangat menakutkan. Bahkan dia itu bisa mematikan. Ya, udah banyak kalau kita baca-baca, kita dengar di media, baik di televisi, sudah banyak korbannya. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kita supaya belajar di rumah, bekerja dari rumah. Nah, anak-anak juga, anak-anak sekolah minggu, belajar nggak di rumah? Belajar, Mang. Belajar. Nah, jadi walaupun kita tidak ke sekolah, kita diminta supaya selalu belajar di rumah. Harus rajin belajar di rumah. Bukan malah kita malas-malasan, atau tidur-tiduran, atau cuman main handphone. Jangan. Tetapi kita harus senantiasa belajar terus. Bahkan kalau kita melihat mama kita lagi kerja-kerja di rumah, kita bantu. Kalau paling tidak kita membersihkan tempat tidur kita. Jangan biarkan mama kita yang merapikan tempat tidur. Kalau makan, rapikan gitu ya. Jadi gitu. Bangun juga begitu. Bangun jangan karena kita biasanya bangun jam 5 karena sekolah, sekarang nggak sekolah malah bangunnya jam 9. Jangan. Jadi kita harus bangunnya tetap pagi, kita harus disiplin. Ya, jadi ini semua ketika Tuhan Yesus ini di atas perahu itu menggambarkan, ya, dia mencoba murid-muridnya sesungguhnya. Kita juga sering begitu, bahkan kita sering ketakutan. Kalau kita ada ancaman atau gelisah, kita selalu memikirkan dengan cara kita berpikir. Padahal ada Tuhan yang senantiasa senang menolong kita.
Tapi dengan iman percaya kita harus selalu berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon perlindungannya. Semoga firman yang singkat ini di hari Minggu yang indah ini, boleh firman ini memberi sukacita buat kita, ya, kita bersukaria, di mana kita juga supaya Tuhan melindungi kita melalui Roh Kudus-Nya, kita senantiasa diberi kesehatan. Kita doakan orang tua kita, papa kita, mama kita supaya selalu sehat-sehat, mereka tidak gelisah, ya. Karena apa? Mungkin memikirkan pekerjaannya, tapi kita doakan supaya semua kembali pulih dan normal kembali. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami kembali mengucap syukur kalau kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak sekolah minggu, boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau telah memberikan contoh atau mukjizat di mana Tuhan meredakan angin ribut, di mana Tuhan menyelamatkan murid-murid-Nya. Tuhan, kami percaya saat ini juga Tuhan ada dengan kami, beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan juga akan menyelamatkan kami, keluarga demi keluarga. Demikian juga bangsa kami Tuhan yang saat ini sedang dilanda virus corona. Demikian juga bangsa-bangsa lain Tuhan di seluruh dunia mengalami ketakutan akibat virus corona saat ini Tuhan. Biarlah semua ini yang terjadi oleh kebesaran-Mu juga Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa dan memohon untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden kami, menteri dan sampai jajaran terendah Tuhan. Boleh mereka bersatu padu Tuhan untuk menanggulangi virus corona yang terjadi di negara kami, sehingga cepat berlalu dan semua kembali pulih kembali ya Tuhan seperti sedia kala. Demikian juga Tuhan, orang-orang yang sedang dirawat ya Bapa, yang karena sakit penyakit, terutama oleh karena virus corona Tuhan, boleh Tuhan Kau sembuhkan mereka Tuhan, para dokter, tim medis Tuhan, dimanapun mereka bertugas, berikan kekuatan juga Tuhan, berikan semangat yang dari Engkau. Demikian juga bangsa-bangsa lain Tuhan, kami berdoa supaya Kau tolong Tuhan, saat boleh kami bangsa di seluruh dunia ini Tuhan, bersama-sama untuk menanggulangi virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, khususnya orang tua kami berdoa berikan kesehatan, panjang umur, berikan rezeki kepada mereka Tuhan, sehingga orang tua kami boleh merawat kami ya Tuhan, boleh semua apa yang kami butuhkan Tuhan boleh terpenuhi. Terima kasih ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Amin. Kembalikan kepada guru sekolah minggu. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online pagi ini. Tadi sudah mendengarkan cerita dari Abang Sintua Tobi mengenai mukjizat dari Tuhan. Jadi sekarang kalian dapat tugas per masing-masing kelas ya. Yang pertama buat adik-adik di kelas kecil. Dilihat ya, ada gambarnya. Gambarnya ini kalian warnain ya. Terserah kalian mau warnainya bagaimana. Untuk yang di kelas sedang, ada dua gambar, yang kanan sama yang kiri. Nah, di situ kalian cari 7 perbedaannya. Kakak bantu 1 ya. Contoh yang di sebelah kanan ada gambar petirnya, yang di sebelah kiri nggak ada gambar petirnya. Sisanya 6 lagi, kalian cari masing-masing ya. Untuk yang kelas besar, dilihat ada gambar kita bermain tentang maze kata. Jadi kalian buka dulu Alkitab kalian. Jangan lupa dibuka ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kalian bisa lihat ada kata yang kurang. Kakak kasih contoh ya. Contohnya, pada hari itu, waktu hari sudah, yang kosong adalah kata petang. Lalu cari kata petang di maze yang di bawah. Begitu seterusnya sampai nanti terakhir membuat kapalnya menuju ke Geraza. Bisa sampai nanti ke Geraza. Ya.
Jadi udah tahu ya tugasnya masing-masing. Jangan lupa kalian bisa download di link di bawah ini untuk mendapatkan tugas kalian supaya bisa dikerjakan. Kakak tunggu ya hasilnya, bisa kalian kirim ke kakak-kakaknya masing-masing kelas. Tetap semangat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, Tuhan memberkati. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dari terbit matahari sampai kapan masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Kita semua short and tall, semua dicintai. Suara yang kencang. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkaya, demi kemuliaannya. Sama Tuhan aku bisa. Suara yang kencang deh. Sa sa sa. aku bisa. Yang kencang lagunya deh. Ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Lagi, ulang. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Body is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Ah, Bible tells so. Kenalkan, namaku Griselda Simalera. Saya berada di kelas sedang. Kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya merasakan kasih Tuhan Yesus selama di rumah atau kantor ini. Yang pertama, aku bersyukur sekali karena keluargaku masih diberi kesehatan oleh Tuhan setiap hari. Yang
kedua, kami bisa lebih akrab atau lebih dekat dengan keluarga. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah saya bisa lebih banyak waktu untuk menggambar. Nah, teman-teman, mari kita nyanyikan satu lagu sekolah minggu berjudul Hati yang Gembira. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, teman-teman, sampai sinilah pengalaman saya merasakan kasih Tuhan Yesus selama di rumah. Sampai ketemu lagi. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Selama Anet di rumah, Anet merasakan kasih sayang Tuhan sama Anet. Sangat banyak, memberi kesehatan, memberi rezeki, melindungi keluarga kami dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Semoga kita sehat selalu. Nah, buat teman-temanku sekolah minggu, bersabar ya dalam situasi seperti ini. Kita ibadah di rumah dulu ya. Hai kakak-kakak sekolah minggu. Hai teman-teman. Aleta pengen cerita nih. Yuk kita mulai ceritanya. 1. Aleta bersyukur karena walaupun nggak keluar tetap senang. 2. Aleta sehat-sehat. 3. Aleta bisa mendengarkan firman Tuhan. 4. Aleta bisa kumpul bersama keluarga. 5. Aleta bisa bermain kepada keluarga. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadah. Kita mau tutup ibadah hari ini. Mari kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh hadir Tuhan di kebaktian sekolah minggu pada hari ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga akhir. Kami juga mengucap terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar yang disampaikan oleh Mang Tobing. Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar saat ini Tuhan, iman kami selalu dikuatkan, kami selalu Tuhan yakin dan percaya, dan kami terlebih selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti saat ini Tuhan yang kami alami, yaitu kami mengalami wabah virus corona. Biarlah Tuhan yang selalu menguatkan kami, menyertai kami, melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, hanya kepadamu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa.